Sahabat Hikmah, siapa yang suka dengan makanan manis? Jajanan ini banyak jenisnya. Salah satunya gulali atau lebih dikenal dengan nama permen kapas. Rasanya yang manis dan beraneka warna membuat permen kapas ini banyak penggemarnya. Tidak hanya di kalangan anak-anak, orang dewasa pun mengkonsumsi permen kapas. Bahkan gulali atau permen kapas ini sudah menjadi bahan pelengkap untuk kue maupun makanan penutup lainnya. Di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, permen kapas dikenal dengan nama gulali sawang. Sudah 3 tahun, Pak Ada, pria berumur 65 tahun ini, menggantungkan hidupnya dengan berjualan gulali sawang. Setiap hari mulai dari jam 7 pagi, Pak Ada berjualan permen kapas dengan menggunakan sepeda tuanya. Mesin pembuat gulalinya ditaruh di belakang sepeda. Agar tidak jatuh, Bapak mengikatnya dengan tali yang terbuat dari karet. Karena sepedanya sudah tua dan rapuh, Bapak hanya bisa menuntun sepedanya. Bahkan tidak jarang, selama dipakai, sepedanya sering mengalami kerusakan. Selama perjalanan menuju tempat mangkal, ada saja anak-anak yang mengganggu perjalanan Bapak. Terkadang sepedanya dipukul-pukul oleh anak. Jangan tong. Kadang-kadang anak-anak bercanda gitu. Kayak ini namanya godain gitu, kong gitu. Ada yang minta kerokan lah gitu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kalau lagi paran ada, kadang-kadang kuat golang-golang gitu. Melihat kedatangan Pak Ada dengan sepeda tuanya yang berisi permen kapas, anak-anak pun segera berdatangan untuk membeli. Namun banyaknya pembeli membuat Pak Ada sedikit kerepotan. Maklum saja karena usianya yang sudah tidak muda. Ditambah ada beberapa anak yang tidak sabar menunggu giliran, sehingga Pak Ada harus turun tangan untuk mengaturnya. Kalau bisa nggak Pak ngelayanin yang lagi ramai gini Pak? Bisa, cuman harus gantian, antri. Bentuknya yang memiliki ciri khas seperti ini, serta tampilan berwarna-warni dari permen kapas menjadi daya tarik bagi anak-anak. Belum lagi rasanya yang manis dan enak, membuat pelanggan ciliknya jadi ketagihan. Enak banget, manis dan seger, manyoy. Pendapatan yang dihasilkan dari berjualan gulali sawang tidaklah menentu. Kadang berjualan dari pagi sampai siang hari, Pak Ada hanya mampu membawa pulang uang hasil jualannya sebanyak Rp30.000 saja. Ya kadang-kadang kagak tentu, kadang-kadang tergantung itulah. Ada ramai, ada sepi. Kadang-kadang kita keluar pagi sampai jam 12, kadang-kadang dapat 30.000. Melayani pembeli anak-anak memang memerlukan kesabaran yang lebih tinggi, apalagi mereka hanya mengandalkan uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Seringkali ada saja anak-anak yang lupa membayar gulali yang sudah mereka konsumsi. Namun Pak Ada tidak pernah marah, bahkan dengan ikhlas ia memberinya. Satu namanya hujan, udah pembeli sepi, kadang-kadang gitu. Minta itu kata gulali kong katanya gitu, ya udah. Kadang kita ntar kong ya katanya gitu, ya. Iya, sebelum menjadi pedagang permen kapas, Pak Ada terlebih dulu menjalani pekerjaan sebagai penarik becak di wilayah Sri Mukti, Kabupaten Bekasi. Sudah 20 tahun lamanya Pak Ada menggeluti profesi sebagai penarik becak. Namun karena usia yang makin menua serta tenaganya tidak sekuat dulu, Pak Ada harus berhenti mengayuh becak kesayangannya. Jadi tenaga udah agak kurang gitu. Tuh, ke satu namanya sekarang mau sepi gitu, sewanya udah langka. Tuh, udah sewanya langka, kita tenaga udah agak kurang lah.
Semua usaha yang Bapak lakukan itu semata-mata untuk mencari biaya sekolah serta biaya pengobatan anak bungsunya yang saat ini mengidap penyakit campak dan demam. Pertama kan dia awaknya panas tuh. Baru begitu habis periksa kan sembuh tuh, pas gitu jangka 3 hari dia diajak berenang tuh tempat sekolahan. Jadi kambuh lagi, panas lagi awaknya tuh, begitu panas-panas ininya baru keluar merah-merah nih. Kayak tampak, kalau kayak tampak gitu. Pak Ada harus merawat anak-anaknya seorang diri semenjak istrinya meninggal beberapa waktu silam. Selain menjadi kepala keluarga, ia juga berperan sebagai ibu yang merawat anak-anaknya. Selama berjualan keliling, Pak Ada selalu tidak tenang dan khawatir dengan kondisi kesehatan anaknya di rumah. Namun apa daya, karena kondisi ekonomilah yang membuat Bapak harus terus mencari nafkah untuk mengobati anaknya. Ya khawatir kita nggak jualan, kita kan untuk buat sehari-harinya. Tuh, kalau kita nggak jualan, kita anak kan minta jajan, butuh namanya buat sehari-hari. Ada orang yang menyerah ketika diberikan kesulitan, padahal ujian-ujian dalam hidup itu justru mengeluarkan potensi terbaik yang dimiliki oleh manusia. Terkadang keadaan yang tidak normal membuat manusia berpikir kreatif dan mengeluarkan segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Pernahkah kita mendengar tentang kisah Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, atau Imam Bukhari ahli hadis itu? Ulama-ulama besar ini berkembang, dibesarkan, diasuh, dan dibiayai oleh single parent, ibu-ibu mereka. Imam Bukhari adalah seorang yatim yang kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah dan belajar. Lalu jadilah orang yang paling alim di seantero alam ini. Imam Bukhari berkembang yatim, tapi ibunya tidak menyerah. Membawanya ke Mekah, meninggalkannya di sana untuk dapat menuntut ilmu. Dan jadilah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari. Imam Syafi'i rahimahullah juga diasuh dan dibesarkan oleh ibunya. Tapi ibunya tidak menyerah, mendidik Imam Syafi'i untuk unggul hampir di segala bidang. Begitu juga ibu dari Imam Ahmad bin Hanbal. 3 orang yang paling terkenal dalam literasi keilmuan umat Islam ini ternyata dibesarkan oleh single parent. Alhamdulillah, sekarang kondisi kesehatan anaknya semakin membaik. Meski begitu, Bapak tak berhenti bekerja keras, diiringi ibadah dan juga doa. Ia yakin segala ujian akan sirna jika semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa perjuangan seorang ayah merawat anaknya yang sakit dengan penuh kasih sayang. Sahabat hikmah, tidak ada yang lengkap dalam kehidupan ini. Sebab hidup di dunia ini adalah ujian. Darul jaza atau negeri tempat balasan adalah negeri akhirat yang abadi. Tetapi yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menguji seseorang kecuali jauh di bawah standar kemampuan orang itu. Itulah makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetaplah berprasangka baik terhadap takdir-takdir yang kita terima di dunia ini. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.